Kenapa sejarah penebusan dan perjanjian? Kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab, Alkitab itu merupakan sejarah penebusan. Dan elemen di dalam sejarah penebusan itu antara lain ada penciptaan, kemudian ada kejatuhan, dan ada namanya pemulihan. Oke. Nih, sejarah penebusan mencakup peristiwa besar ini. Manusia dan alam semesta pernah diciptakan, dan karena manusia jatuh dalam dosa, maka seluruh ciptaan pun jatuh, tetapi Allah menjanjikan pemulihan. Dan pemulihan ini terjadi pada kedatangan yang pertama dan pada akhirnya disempurnakan. Pemulihan ini disempurnakan dalam kedatangan kembali atau kita kasih nama kedatangan kedua. Oke. Jadi di dalam sejarah, kalau kita lihat di dalam sejarah, misalnya ini sejarah. Kenapa namanya sejarah penebusan? Karena sejarah umat manusia adalah mengenai sejarah Allah menyelamatkan manusia. Dan ini semua terjadi lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Maka ada yang namanya awal dari sejarah dan ada namanya akhir sejarah. Betul ya? Ada awal dan ada akhirnya. Kalau kita lihat ini dari Adam sampai hari ini sekitar 6.000-an tahun telah berlalu. Oke. Sudah berlalu sekitar 6.000 tahun. Sejak kitab Kejadian sampai hari ini. Nah, setiap zaman ini kalau kita lihat, setiap zaman itu ada yang menghubungkan. Ada yang menghubungkan setiap zaman. Dan yang menghubungkan dari zaman ke zaman itu adalah perjanjian. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Manusia dinyatakan bahwa karena mereka telah jatuh dosa, mereka akan diselamatkan oleh keturunan perempuan. Akan tetapi, di dalam Alkitab telah dinyatakan keturunan perempuan itu tidak akan datang dengan mudahnya. Di Kejadian 3 ayat yang ke-15 dikatakan ada perkelahian yang sangat dahsyat antara keturunan perempuan dan keturunan siapa? Ular. Ya. Ini ada bahkan sampai hari ini. Ketika kita imannya menyala-nyala, roh kita menyala-nyala, kita lakukan kebaikan. Kita lakukan kehendak Tuhan. Tetapi ketika hal-hal tidak berjalan baik dan manusia lama kita keluar, kita lagi berubah. Sifatnya lebih mirip ke yang sebelah. Ini reality. Why? Karena di dalam kita ada baik dan jahat, dua-duanya ada. Itu sebabnya unsur jahat di dalam hati manusia perlu ditaklukkan oleh apa? Oleh roh Tuhan di dalam kita. Maka kita perlu menerima Kristus di dalam hati kita secara keseluruhan sehingga kita diperbaharui seutuhnya di dalam Kristus. Tetapi diperbaharui, ada orang bilang, oh saya sudah lahir baru. Tetapi lahir baru tidak hanya bicara satu peristiwa dan selesai. Tidak. Itu adalah suatu proses yang panjang dan lama. Betul ya? Sampai hari ini saya percaya kita terus diperbaharui. Karakter kita, perbuatan kita, bahkan ucapan-ucapan kita itu diperbaharui dengan apa? Dengan sifat-sifat keilahian. Makanya kita dalam berkata-kata, kita berkata dengan hikmat. Betul ya? Nah, jadi keturunan perempuan dan keturunan ular ini selalu ada pertengkaran dan ini terjadi dalam sejarah umat manusia. Ingat, Tuhan tidak tampak langsung di dalam kehidupan kita. Contoh hari ini, Tuhan tidak tampak langsung kan?
Yang kelihatan langsung siapa? Kita dan orang-orang di sekitar. Semua pekerjaan terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mudah lupa. Manusia memiliki kecenderungan untuk lupa tentang kasih Tuhan, tentang perbuatan besar Tuhan. Itu sebabnya perjanjian diberikan untuk mengingatkan. Jadi perjanjian ini diberikan untuk mengingatkan dan juga apa? Meneguhkan. Ini. Makanya perjanjian itu sangat penting. Firman-firman yang dinyatakan kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada Ishak, Yakub, kepada Musa, kepada Daud, semuanya untuk apa? Meneguhkan iman mereka terhadap satu pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan datangnya keturunan perempuan ini. Makanya kenapa sejarah penebusan dan perjanjian ini berkaitan erat? Karena hal ini. Kita perlu diteguhkan. Tanpa firman Tuhan, kita tidak bisa diteguhkan. Nah, kita sudah belajar bersama-sama mengenai perjanjian. Ya, persetujuan. Tetapi meskipun itu dua belah pihak yang harus setuju, harus bertanggung jawab, pada akhirnya Allah yang menjaga supaya janjinya itu digenapi. Allah yang menjaga. Dia sangat mengharapkan kita dari pihak manusia, pihak anak-anak Tuhan untuk menjaga perjanjian ini. Nah, tapi pada akhirnya perjanjian Allah ini bersifat sepihak. Dia bertanggung jawab untuk menggenapinya. Oke. Kemudian perjanjian itu kekal. Perjanjian itu kekal, tidak berubah, pasti digenapi. Oke. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kita sudah belajar dan melihat satu persatu mengenai contoh-contoh perjanjian yang ada dalam Alkitab. Antara lain tentang proto-gospel atau proto-evangelium, ini dengan Adam. Oke. Dengan Adam, kemudian perjanjian dengan Nuh. Ada dua perjanjian dengan Nuh. Ya. Itu sebelum dan sesudah. Sesudah apa? Air bah. Oke. Sebelum air bah dan sesudah air bah. Ada dua macam perjanjian. Oke. Nah, kemudian 10 generasi berikutnya ada perjanjian dengan Abraham. Banyak sekali perjanjiannya. Ya. Kita nggak masuk. Nah, ini perlu ibu-ibu semua untuk ambil bagian membaca bukunya, detail perjanjiannya satu persatu, gitu ya. Bagaimana perjanjian-perjanjian itu terhubung langsung kepada Kristus. Ya. Pendeta David Won, senior saya, itu membahas juga mengenai perjanjian. Ada 7 perjanjian dengan Abraham. Ya, ada 7 perjanjian dengan Abraham. Sangat jelas satu persatu dan kaitannya di akhir zaman dengan kita hari ini apa pelajarannya. Nanti ibu-ibu bisa lihat di channel YouTube GPPSI Jakarta. Oke, nanti ada di situ, bisa lihat sangat detail. Makanya udah dibahas, saya nggak bahas lagi. Nah, kemudian perjanjian Sinai. Perjanjian Sinai ini secara khusus dibahas di buku yang ke-7 yang ibu-ibu baru terima. Oke, perjanjian Sinai. Sangat detail. Keunikan perjanjian Sinai itu apa? Untuk pertama kali di dalam sejarah dunia, manusia bisa mendengar, bukan manusia, satu bangsa bisa mendengar secara langsung suara Tuhan. Nah, ini luar biasa. Oke. Dan pertama kali firman perjanjian itu dibukukan, gitu ya, ditulis untuk pertama kali. Kemudian waktu berlalu ada perjanjian Daud, ya, perjanjian Daud yang didirikan dengan sumpah dan juga dengan kesetiaan Allah, ya, dengan kesetiaan Allah. Kita akan lanjut hari ini, kita lihat perjanjian yang ke-6, yaitu perjanjian baru dengan Yeremia. Maaf, ini ayatnya salah.
Yeremia 31 ayat 33. Yeremia 31 ayat 33 saya baca. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oke, jadi kita akan mulai di sini. Kita akan lihat mengenai perjanjian baru dengan Yeremia. Di buku Yeremia, di kitab Yeremia, perjanjian baru Allah buat. Kenapa disebut dengan perjanjian baru atau perjanjian Yeremia? Karena perjanjian ini didirikan dengan Yeremia. Dikatakan perjanjian baru. Ya, ada perjanjian baru di situ. Oke. Perjanjian baru ini dikatakan Allah akan menuliskan perjanjian, Allah akan menuliskan firman-Nya di dalam hati manusia. Jadi ada karakteristik perjanjian baru. Perjanjian baru ya, atau perjanjian dengan Yeremia. Yang pertama dikatakan bahwa firman dituliskan di hati manusia, Jadi Allah menuliskan firman di hati kita, di hati manusia. Kalau kita lihat di sini, kata menuliskan di dalam Yeremia 31 ayat 33 dikatakan menuliskannya dalam hati mereka. Ini dalam bahasa aslinya itu berarti mengukir atau memahat. Jadi kalau kita memahat atau mengukir itu di batu, itu tidak akan bisa dihapus. Saya pernah pergi ke tempat retret sinode kami di Korea, dan itu ada banyak batu-batu besar. Situ bukan dituliskan, tetapi kayak dipahat gitu ya, dipahat. Ya itu nggak akan mau hujan, panas, mau bertahun-tahun tetap ada di situ tulisannya. Jadi sama seperti itu, kita perlu firman Tuhan dan menuliskannya di dalam hati kita. Kita mulai belajar sejak kapan ya? Sudah lama ya? Ada 1 tahun? Udah anniversary ya? Nah, tahun lebih. Tahun lebih. Kok Juni sih? Mei? Waktu itu kapan ya? Ini udah pertemuan 43 aja pokoknya, tapi udah setahun kalau dihitung. Ya. Mulainya 16 April. 16 April. Oke. Jadi kalau kita lihat sejak tahun lalu sampai hari ini kita perlu merenungkannya lagi. Apakah firman yang telah kita pelajari telah diukir dalam hati kita? Nah, betul ya? Harus seperti itu. 16 April pertama. 16 April. Ya. Jadi kita ada yang tanya saya, Pak, kok bisa ngajar itu ya, kayak hafal gitu. Saya bilang, ya gara-gara saya ajarkan ini berkali-kali dan berkali-kali, pada akhirnya apa? Bisa ingat ya. Sama seperti itu firman Tuhan itu harus apa? Harus masuk ke dalam hati kita. Harus masuk ke dalam hati kita, harus apa? Dengar lagi. Kita sekarang mencatat, kita mendengar, mencatat, nanti kalau misalnya recordingnya ada bisa didengar lagi, gitu ya. Sampai apa? Sampai hati kita itu terukir di dalam hati kita. Makanya kalau misalnya ada seminar gitu ya, seminar di STT ini, bawain buku berapa? Oh, buku pertama. Terus ada STT lagi yang lain mau ikutan gitu kan? Oh, mereka minggu depan bawain buku berapa? Ya, karena baru mulai buku pertama lagi kan. Jadi saya bawakan misalnya ada 7 STT, akhirnya apa? Buku pertama terus saya bawa kan. Pada akhirnya 7 kali saya baca, 7 kali saya ajarkan.
Nah, ini akan jadi terbiasa. Seperti inilah cara mengukir firman di dalam hati kita. Oke, tadi kita hanya baca ayat 33. Sekarang coba kita lihat secara keseluruhan Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Sampai 34. Ya. Di ayat 33 itu sudah dibahas di situ. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Maka kita harus apa? Kita harus menulis. Oke, kita perlu menulis firman di dalam hati kita. Nah, sekarang kita lihat di kitab Ibrani. Ibrani nanti ayat 34 kita baca lagi gitu ya. Ibrani 8 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 kita akan lihat. Ibrani 8 ayat yang ke-8 saya baca. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Kita perlu ingat, zamannya Nabi Yeremia, ini kan di perjanjian lama kan? Ini di perjanjian lama. Ini sekitar zaman ini zaman pembuangan ke Babel. Ya. Ini. Tetapi dikatakan apa? Akan datang waktunya. Yeremia katakan sendiri, akan datang, ini saya itu ya, akan datang waktunya. Jadi bukan di zaman itu, bukan di zaman perjanjian lama, pekerjaan menuliskan firman itu terjadi, bukan. Tetapi di masa depan. Yeremia yang bernubuat itu akan terjadi di masa depan. Akan datang waktunya. Ayat yang ke-10 kita lihat. Ayat 10 dikatakan, Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, inilah perjanjian baru. Oke, inilah perjanjian baru. Ada peristiwa perjanjian baru itu. Kita kan lihat karakteristiknya kan. Perjanjian baru Yeremia ini apa? Akan ada peristiwa Allah menuliskan firman di dalam hati manusia. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah dikatakan bahwa dari yang terkecil sampai terbesar akan mengenal Allah. Akan mengenal Allah. Akan mengenal Allah. Mari kita lihat Yeremia 31 ayat 34. Bukan 31 ayat 34. Coba kita kembali lihat ya, nggak apa-apa, kita baca. Ya, kita baca Yeremia 31 ayat 34. Yeremia 31 ayat 34. Saya baca. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Di sini dikatakan bahwa semua akan mengenal Tuhan. Semua akan mengenal Tuhan. Jadi kalau kita lihat lewat proses penulisan firman di hati manusia, ini efeknya atau akibatnya akan terjadi apa? Semua akan
mengenal Allah. Ini prosesnya. Jadi kalau misalnya hanya belajar, tidak mengenal Allah, pada akhirnya itu bukan belajar. Itu bukan ditulis itu. Itu cuma di tip X aja. Zaman sekarang udah nggak ada tip X ya. Ya, jadi pekerjaan penulisan firman di hati manusia ini ujungnya adalah semua orang akan mengenal Allah. Dan saat ini, waktu ini itu tiba. Itu tiba. Ya. Maka kalau kita lihat Alkitab pun menubuatkan mengenai hal ini. Ya, Alkitab menubuatkan hal ini bahwa firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu akan memenuhi bumi. Coba kita lihat Yesaya 11 ayat yang ke-9. Dikatakan apa? Yesaya 11 ayat 9. Ya, kita lihat Yesaya 11 ayat 9, kemudian Hosea 2 ayat yang ke-14. Kita lihat dulu di kitab Yesaya. Yesaya 11 ayat 9. Saya baca. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi pengenalan akan Tuhan inilah yang menjadi tujuan dari perjanjian baru. Tujuan dari apa? Perjanjian baru. Hosea, kita lihat lagi. Hosea 2 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Hosea 2 sebentar, saya salah lihat ini. Sebentar ya. Oh, Habakuk, sorry. Habakuk 2 ayat 14 dikatakan begini. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Jadi betapa pentingnya pelajaran Alkitab ini. Betapa pentingnya kita mempelajari firman Tuhan. Tetapi ingat bahwa perjanjian baru ini tidak berhenti hanya dengan kita. Makanya kita perlu, ini ibu-ibu ada tugas ini, perlu untuk mengajak banyak orang untuk belajar. Supaya apa? Supaya pengenalan akan Tuhan bisa sampai kepada lebih banyak orang. Waktu webinar kemarin ada sekitar 150-an STT yang ikut. Sekitar 150-an STT yang ikut, dengan total peserta dari kalangan STT itu mencapai sekitar 4.000-an, ya, 4.000-an mahasiswa, dosen, alumni, dan mereka bisa merasakan bahwa oh iya, kita bukan hanya belajar saja, terus apa gitu. Bertanya-tanya lagi, terus apa? Belajar terus apa? Tetapi dengan webinar yang kemarin, global webinar yang kemarin, itu suasana pembelajaran itu disegarkan. Karena mereka tidak menyangka, mereka pikirnya Alkitab ya begitu-gitu aja gitu. Ya, namanya juga Alkitab dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Tapi ternyata ketika melihat Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan, banyak hal yang bisa digali. Dan pengenalan akan Tuhan itu semakin bertumbuh. Ya, makanya saya juga sering ingatkan supaya kita jangan berhenti di kita. Mari kita doakan dan mari kita mulai share kepada orang-orang di sekitar kita atau yang kenal. Masih belum bisa sharing ke mereka, ya latihan kepada anak-anak kita. Dulu mama mau sharing.
Aduh, dengerin apa sih? Duduk dulu sebentar, 5 menit. Oke, dengerin ya. Nah, perjanjian baru ada karakter dua, ada karakter yang pertama, yang kedua, gimana? Bosen nggak? Harus seperti itu. Kalau ada yang sudah ngantuk dan tidur lelap, ya berarti uh, satu jalan keluar, jangan dibacain ke mereka ketika udah larut malam. Udah ngantuk. Ya, jadi perlu untuk kita bagikan. Ya, pengenalan akan Tuhan itu harus bertumbuh. Makanya Rasul Paulus pun menasihatkan, marilah kita bertumbuh di dalam pengenalan, di dalam pengetahuan kita tentang Kristus, di dalam iman kita. Ini harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Ibrani. Oke, Ibrani 8 ayat yang ke-11 dikatakan apa? Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Nah, kapan ini akan terjadi? Betul ya? Kapan firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 4, Yeremia 31 ayat 34 akan terjadi? Ini akan terjadi, ya, ini sedang terjadi. Dan akan makin digenapi ketika ibu-ibu bilang apa? Oh, nggak usah ajarin lagi, saya sudah baca buku sejarah perusahaan, saya sudah apa? Sudah belajar, saya sudah tahu maknanya. Oke, kita ajarkan lagi. Siapa yang belum tahu nih tentang makna yang mendalam dari Alkitab? Barulah bisa digenapi firman ini. Tetapi kalau misalnya kita tidak ada visi itu, berarti apa? Waktunya seakan-akan masih lama bagi kita untuk firman digenapi. Jadi saya menyemangati, mari kita semua untuk mulai berbagi. Ya, kalau belum bisa itu kita undang, ayo ikut setiap hari Kamis gitu, atau enggak lihat YouTube-nya gitu. Kayak gitu. Jadi semua akan mengenal. Maka mereka yang pegang perjanjian Allah, mereka yang diam di dalam perjanjiannya, Allah akan merawat dan menjaga mereka. Ini janji Tuhan. Jadi bagi mereka yang tinggal, okay, yang tinggal atau berdiam di dalam perjanjian Tuhan atau perjanjian Allah, maka Allah akan merawat. Allah akan merawat, Allah akan memperhatikan. Itu sebabnya kita harus senantiasa tinggal di dalam janji Tuhan, di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya kita jangan ada di luar perjanjian Allah, gitu ya. Kita harus ada di dalam perjanjian Allah. Ibrani, kita lihat Ibrani 8 ayat yang ke-9. Ibrani 8 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Jadi jika berdiam di dalam perjanjian Allah, Allah akan merawat, Allah akan menerima, Allah akan berkenan atas kita. Tetapi jika tidak, di luar perjanjian Allah, ini apa? Hasilnya ini Tuhan pandang ini sebagai tidak setia. Pada akhirnya ditolak Allah. Inilah yang terjadi kepada umat Israel yang berjalan di padang gurun. Mereka telah mendengar secara langsung suara Tuhan. Bayangkan kalau misalnya kita dengar suara Tuhan langsung. Wow. Betul ya? Pasti kita akan rekam kan? Kita akan keluarkan handphone kita dan kita akan rekam dan kita ingin apa? Ingin dengar terus suara Tuhan. Nah,
Di zaman dulu belum ada suara Tuhan, belum ada suara Tuhan, belum ada handphone, belum ada yang bisa direkam. Satu-satunya alat untuk merekam waktu itu adalah buku dalam bentuk tulisan. Itulah yang dibacakan kepada mereka setiap waktu untuk mengingatkan mereka. Tetapi yang terjadi, mereka tidak mau diam di dalam perjanjian Allah. Mereka di luar perjanjian Allah. Akhirnya mereka ditolak oleh Allah. Ya, jadi tidak setia. Allah tidak peduli dengan mereka. Allah tidak peduli dengan mereka. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang menggenapi? Siapa yang menggenapi perjanjian baru? Ada yang tahu? Itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus menggenapi perjanjian baru. Lukas 20 ayat 22 bilang apa? Terbalik. 22 ayat 20. Dikatakan begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi perjanjian ini dikatakan bahwa perjanjian baru itu Yesus sampaikan ketika dia memberikan roti dan anggur. Betul kan? Roti dan anggur. Mengenai roti ini, Yesus bilang apa? Ini adalah tubuhku. Tubuhku atau dagingku. Dagingku. Dan anggur itu apa? Darahku. Jadi setelah Yesus bicara, inilah roti, inilah tubuhku, Yesus juga memberikan anggur, dan Yesus berkata, cawan ini adalah cawan dari perjanjian baru. Perjanjian baru oleh apa? Oleh darahku, katanya. Darah. Yesus bicara mengenai darah. Saya lupa, kita pernah bahas tentang 7 perkataan di atas kayu salib nggak ya? Belum ya? 7 perkataan. Sudah ya? Pernah singgung aja, Pak. Pernah singgung aja? Waktu awal-awal itu ada. Oh gitu? Iya. Oke. Jadi 7 perkataan di atas kayu salib ini dikenal sebagai khotbah darah. Yesus berbicara sambil mencurahkan darahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat pada kedatangan Yesus Kristus yang pertama, ketika dia mati di atas kayu salib, perjanjian baru ini digenapi. Perjanjian baru ini digenapi. Akan tetapi, perjanjian ini kan perjanjian baru. Kita lihat, saya bikin begini aja supaya mempermudah kita. Jadi pada kedatangan pertama, perjanjian baru ini digenapi. Kalau ini sudah genap, buat apa kedatangan kembali? Ini adalah untuk disempurnakan. Ya, disempurnakan. Disempurnakan di sini bukan dalam arti oh yang dulu itu nggak bagus gitu, bukan. Oke, bukan begitu. Tetapi dengan dalam arti apa? Akan digenapkan. Oke. Akan digenapkan. Jadi bukan gara-gara itu nggak bagus gitu ya, enggak. Bukan seperti itu artinya. Tetapi maknanya adalah ini merupakan hal disempurnakan. Disempurnakan.
Ya. Kenapa? Ya, kenapa? Kenapa dikatakan disempurnakan? Telah digenapi pada kedatangan pertama oleh Yesus Kristus, tetapi pada kedatangan kedua itu disempurnakan. Kenapa? Menurut ibu-ibu kenapa? Kenapa? Ya, kan harusnya udah selesai kan? Yesus datang ya udah genap semuanya udah selesai, udah ya sudah gitu kan? Tetapi ini perlu disempurnakan. Kenapa perlu disempurnakan? Karena ini yang tadi kita belajar, ya. Dikatakan di sini, dari yang terkecil sampai yang terbesar akan mengenal Allah. Apakah ini sudah tergenapi? Sudah digenapi? Belum. Betul ya? Jadi belum sepenuhnya, makanya Tuhan datang kedua kali untuk menyempurnakan perjanjian baru ini. Untuk menyempurnakan. Makanya akan disempurnakan. Perjanjian baru itu akan disempurnakan pada kedatangan Kristus kembali. Ketika Yesus datang kembali. Sedikit lagi mengenai perjanjian yang baru ini. Ya, perjanjian baru. Coba kita lihat apa yang kita coba lihat sebentar. Coba kita lihat Yeremia 31. Kita kembali lihat Yeremia 31. Yeremia 31 ayatnya yang ke-34 kita lihat. Ayat yang ke-34. Oke. Yeremia 31 ayat 34, di situ dikatakan begini. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku." Demikianlah firman Tuhan. Sebab, nah di sini, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini dikatakan demikian. Bahwa apa? Aku akan mengampuni. Ini dua hal. Yeremia 31 ayat 34. Ada dua hal di situ dikatakan. Yang pertama dikatakan bahwa Tuhan mengampuni kesalahan. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Tidak mengingat dosa mereka. Tuhan tidak mengingat dosa mereka. Maka ini merupakan hal yang sangat bisa dikatakan ini merupakan suatu berkat. Sungguh ini merupakan suatu berkat. Kenapa berkat? Ya. Kenapa dikatakan firman atau perjanjian baru ini adalah sebuah berkat? Ini adalah berkat karena dikatakan bahwa mereka akan diampuni. Mereka akan diampuni dosa kesalahannya dan tidak mengingat dosa mereka lagi. Dua ekspresi ini atau ya bagian kedua dari ayat 34 ini memiliki arti sebab aku akan mengampuni. Jadi ini ada alasan, ada kata sambung gitu ya. Karena ada pengenalan, karena ada pengenalan, karena mereka mengenal Allah,
Jadi hal ini ada hubungannya dengan Tuhan mengampuni dosa. Oke, sekali lagi. Kalau kita melihat kata mengenal di ayat 34 kan di situ dikatakan, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ya, karena ada pengampunan kesalahan, karena Tuhan tidak mengingat dosa mereka, maka ada pekerjaan pengampunan. Maka ada namanya pengenalan akan Allah. Oke. Jadi ketika terjadi pengampunan dosa di atas dasar ini, maka pengenalan akan Allah akan terjadi. Bagaimana kita melihatnya ini dari sudut pandang sejarah penebusan? Karena ada kayu salib Yesus Kristus, maka orang-orang mulai percaya Injil dan mulai ingin mengenal Kristus Yesus. Jadi ada satu orang yang ini salah satu senior penginjil di gereja pusat kami. Ketika dia di masa dia kuliah, setiap kali dia kayak merasa hidup dia tuh hampa. Dan setiap kali dia pulang ke rumah, di jalan itu dia akan melewati gereja kita. Dulu gereja kita kecil gitu ya, daerah pinggiran. Dan karena dia pikir, aduh, kayak ini ada gereja, ya coba deh saya mau mampir deh. Nah, mampirlah dia. Ketika dia mampir, dia duduk paling belakang. Ketika dia duduk di barisan paling depan, di barisan paling belakang, pas dia duduk, tiba-tiba yang berkhotbah bilang apa? Yesus mati untuk kamu. Langsung dia kaget. Hah? Yesus mati untuk saya? Dia satu lagi. Yesus mati untuk kamu. Waduh, ini dia penginjil perempuan. Jadi dia dia mikir lagi gitu. Kok ada yang mau mati untuk saya ya? Ini berpikir. Ya. Akhirnya ya sudahlah gitu, dia ikut ibadahnya terus dia pulang. Nah, kesempatan berikut dia balik lagi dan pas dia duduk pengkhotbah itu bicara lagi. Yesus mati untuk kamu. Dia kaget lagi. Sampai dia pikir lagi. Kok ada orang yang mau mati untuk saya? Siapa sih yang mau mati untuk saya? Nggak ada tuh yang mau mati untuk saya. Dan dia coba ikutin khotbahnya, dia mau belajar. Dan dia, seseorang yang bernama Yesus mati untuk saya. Kok mau ya? Apa yang menyebabkan Yesus ini mau mati untuk saya? Nah, disinilah dia mau cari tahu siapa Yesus itu. Siapa Yesus itu yang telah mati dan menebus dosa dia. Disinilah pengenalan bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan bertumbuh. Jadi orang-orang yang bertobat, kalau kita lihat, orang-orang yang bertobat, ya, ini lewat kasih karunia Allah, mereka ini akan berpartisipasi di dalam pekerjaan penebusan. Ya, jadi orang yang sudah menerima udah bertobat, terus masuk ke dalam perjanjian Allah, mereka lah yang akan menerima perjanjian baru.
Merekalah orang-orang yang diampuni kesalahannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak lagi diingat dosa mereka. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus, Yesus Kristus adalah fondasi utama untuk perjanjian baru ini. Ya. Yesaya. Coba kita lihat Yesaya 59 ayat 21. Yesaya 59. Coba kita baca ayat ini. Yesaya 59 ayatnya yang ke-21. Sebelum kita baca yang 21, kita baca dulu ayat 12 ya. Ayat 12. Di situ dikatakan apa? Yesaya 59 ayat 12 dikatakan begini. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Oke, ini ada pertobatan kan? Nah, sekarang kita lihat ayat 21. Dari ayat 20 dikatakan begini. Dan ia, ini nubuat ya. Dan ia, ayat 20, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan akan datang penebus bagi mereka yang bertobat. Ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka. Firman Tuhan. Rohku yang menghinggapi engkau, jadi engkau di sini Yesaya ya. Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Amin. Bersyukur kenapa? Karena kita semua telah bertobat dan kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dengan dasar ini Tuhan nyatakan apa? Akulah yang menjadi penebusmu. Akulah yang menjadi penebusmu, dan hasil dari kita masuk dalam perjanjian baru itu apa? Roh Tuhan, firman Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan meninggalkan keturunan kita, dan tidak akan meninggalkan keturunan dari keturunan kita. Wow, hebat ya. Ini janji Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya. Sangat bersyukur. Firman Tuhan, lihat perjanjian Tuhan, kita bisa tahu bahwa apa? Roh di sini bicara tentang Roh Kudus, ruah. Makanya ada hari Pentakosta kan? Nah, lewat webinar kita tahu bersama-sama bahwa hari ke-50 di perjanjian lama, setelah orang Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir, hari ke-50 itu waktu ketika Israel menerima firman. Di perjanjian baru, sejak pekerjaan penebusan Yesus Kristus, 50 hari kemudian apa yang terjadi? Roh Kudus turun. Makanya Roh Kudus dan firman itu selalu bekerja bersama-sama. Selalu bekerja bersama-sama. Pada zaman gereja mula-mula, Roh Kudus, firman Tuhan itu bekerja bersama-sama. Ketika Petrus sementara menyampaikan firman Tuhan, Roh Kudus turun atas umat Tuhan. Hari ini pun sama. Ketika kita sedang mendengar firman Tuhan ini, kiranya kita bukan hanya menerima firman saja, tetapi mari kita menerima Roh Kudus yang ada di dalam firman Tuhan. Amin. Ya. Jadi kesimpulannya, perjanjian baru ini akan digenapi dengan sempurna lewat kedatangan Tuhan kembali. Akan digenapi. Bagi kita hari ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ingat adalah firman Tuhan, Roh Kudus dari Tuhan. Itu jangan pernah meninggalkan kita. Tetapi biarlah itu ada di dalam kita,
dan keturunan kita, keturunan dari keturunan kita, sampai Yesus datang kembali dan menyempurnakan segalanya. Amin. Amin. Saya berdoa di dalam hati Yesus Kristus, kiranya kita senantiasa masuk ke dalam perjanjian Tuhan. Amin. Amin.